Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Khairi Datunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar integral garis. Nah, yang pertama itu ada integral garis pada ruang 2 dimensi. Nah, misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, inilah dia persamaan parametriknya. X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT. Interval T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Nah, maka dapat ditentukan integral garis dari fx, y terdapat kurva C sebagai berikut. Integral garis batas bawah C fx, y ds sama dengan integral garis batas bawah A batas atas B fxt, yt akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt. Dari teorema integral garis tersebut, maka dapat diurutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan terkait integral garis. Nah, yang pertama itu kita temukan dulu persamaan parametriknya. Yang kedua, turunkan atau diferensialkan fungsi parametriknya. Yang ketiga, ubah fx menjadi ft. Yang terakhir, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus ini. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini, hitunglah integral garis kurva x pangkat 3 tambah y ds dengan c adalah kurva x sama dengan 3t, y sama dengan 3 pangkat t pangkat 3 dengan interval t lebih besar sama dengan 0, t lebih kecil sama dengan 1. Nah, adapun langkah penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu persamaan parametriknya. Nah, persamaan parametriknya itu harus ada t-nya, berarti ini. Nah, ini dia. X sama dengan 3, T, Y sama dengan T pangkat 3. Lalu langkah keduanya kita turunkan, maka menjadi X aksen sama dengan 3, Y aksen sama dengan 3T pangkat 2. Nah, langkah ketiga kita ubah fx, y menjadi ft. Fx, y-nya kan x pangkat 3 tambah y. Nah, x sama y-nya kan udah ketahui, berarti kalau kita masukkan, berarti ft sama dengan 3t pangkat 3 ditambah t pangkat 3. Lalu ft-nya sama dengan 28t pangkat 3. 28t pangkat 3 ini dari t pangkat 3 kan 27, t pangkat 3, t pangkat 3, berarti 27t pangkat 3 ditambah t pangkat 3 hasilnya 28t pangkat 3. Nah, langkah terakhir yaitu langkah keempat, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus. Nah, berarti integral garis kurva x pangkat 3 tambah y ds sama dengan integral garis batas bawah 0 batas atas 1. Ini ft, dari rumusnya kan ft, berarti ft-nya 28t pangkat 3 dikali dari x aksen kuadrat tambah y aksen kuadrat, berarti 3 kita kuadratkan maka hasilnya 9, akar 9 tambah 3t pangkat 2 kita kuadratkan maka jadi hasilnya 9t pangkat 2 dt. Nah, berarti integral garis kurva x pangkat 3 tambah y dx sama dengan ini hasilnya 84 dari, nah yang akar 9 tambah 9t pangkat 4 ini kan bisa kita ubah menjadi akar 9 dikali akar 1 tambah t pangkat 4, ya kan? Akar 9 3, berarti 3 dikali 28 maka hasilnya 84t pangkat 3. Nah, 84 ini bisa kita keluarkan, kita di depannya, berarti tinggal t pangkat 3 dikali akar 1 tambah t pangkat 4 dt. Lalu 84 integral garis batas bawah 0 batas atas 1 t pangkat 3 akar 1 tambah t pangkat 4 dt kita integralkan dan kita substitusikan ke batas bawah batas atas ya, maka hasilnya 14
2 akar 14 dikali 2 akar 2 dikurang 1. Inilah hasil dari integral garis kurva X pangkat 3 tambah Y ds. Yang kedua, integral garis pada ruang 3 dimensi. Sejalan dengan dimensi 2, penerapan integral garis juga berlaku sama pada ruang dimensi 3. Nah, yang membedakannya itu kalau dimensi 2 itu hanya X, Y, dan dimensi 3 itu terdapat Z. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik, yaitu X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, dengan interval T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Maka dapat ditentukan integral garis dari F, X, Y, Z terhadap kurva C sebagai berikut. Integral garis kurva F, X, Y, Z ds sama dengan integral garis batas bawah A batas atas B, F, X, T, Y, T, ZT akar dari X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat tambah Z aksen T kuadrat dt. Dan dalam proses penyelesaian integral garis pada ruang dimensi 3 juga menyerupai dengan langkah pada ruang dimensi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temukan persamaan parametriknya. Yang kedua, turunkan atau diferensialkan fungsi parametrik. Yang ketiga, ubah fx menjadi ft. Yang keempat, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini hitunglah integral garis kurva X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ds dengan C adalah kurva X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 4 sin T, Z sama dengan 3T. Dengan interval T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, ada langkah penyelesaiannya. Pertama, kita tentukan dulu persamaan parametriknya. Persamaan parametrik itu harus ada T. Berarti persamaan parametriknya ini X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 4 sin T, dan Z sama dengan 3T. Nah, ini dia. Lalu, langkah keduanya kita turunkan atau diferensialkan ke fungsi parametrik ini. Berarti 4 cos T kita turunkan menjadinya X aksen sama dengan 4 min 4 sin T. Lalu yang 4 sin T kita turunkan, maka hasilnya Y aksen sama dengan 4 cos T. Lalu 3T kita turunkan, maka hasilnya Z aksen sama dengan 3. Nah, langkah ketiga kita ubah fungsi fx, y, z menjadi fungsi T, menjadi ft. Nah, fungsi fx, y, z itu kan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, ternyata di sini x, y, z-nya sudah diketahui. Nah, itu tinggal kita masukkan x-nya, x kuadrat itu jadinya 4 cos t kuadrat ditambah y-nya 4 sin t kuadrat ditambah z-nya 3t kuadrat. Berarti ft sama dengan 4 pangkat 2 16 cos t pangkat 2 cos pangkat 2 t ditambah 4 pangkat 2 16 sin t pangkat 2 sin pangkat 2 t ditambah 3 pangkat 2 9 t pangkat 2 t pangkat 2. Nah, langkah terakhir tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus. Makanya menjadi integral garis kurva x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ds sama dengan integral garis batas bawah 0 batas atas 2pi. Nah, di rumus itu kan fxt, yt, zt. Nah, itu dari sini fungsi ft-nya 16 cos kuadrat t tambah 16 sin kuadrat t tambah 9t kuadrat. Nah, cos kuadrat t tambah sin kuadrat t itu kan hasilnya 1, maka jadinya 16 tambah 9t kuadrat dikali akar
ini dari yang X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat tambah Z aksen T kuadrat. Nah, ini dari ini turunannya. Arti ini kita kuadratkan, hasilnya menjadi 16 sin kuadrat T tambah 16 cos kuadrat T tambah 9 dt. Nah, lalu ini kan sama, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu kan hasilnya 1, berarti tinggal 16 tambah 9. 16 tambah 9 itu kan 25. Akar dari 25 hasilnya 5. Makanya jadinya integral garis batas bawah 0 batas atas 2pi dikali 16 tambah 9 T pangkat 2 kali 5 dt. Nah, lalu ini kita kalikan 16 kali 5 80, 9 T kuadrat dikali 5 45 T kuadrat. Nah, lalu kita integralkan 80, integral dari 80 kan 80 T, integral dari 45 T kuadrat hasilnya 15 T pangkat 3. Lalu tinggal kita substitusikan ke batas-batasnya. Makanya hasilnya kan kita substitusikan 80 dikali 2pi hasilnya 160pi ditambah 15 dikali 2pi pangkat 3 hasilnya 120pi pangkat 3. Inilah hasilnya 160pi ditambah 120pi pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar integral garis. Jika kurang paham dapat diulang kembali videonya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.